Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Andrieta dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Financial Analysis of PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2022 sampai 2024. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syifa Hairunisa. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Nama saya Oscar Federico. Nama saya Muhammad Alawi. Nama saya Limuanda. Nama saya Muhammad Abel. Baik, boleh di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Limuanda. Kepada Limuanda dipersilahkan. Oke, baik. Pertama-tama Ibu, kami akan menjelaskan tentang latar belakang dan juga profil dari perusahaan yang kami analisis ini, yaitu PT Bank Sentral Asia. Pertama, kenapa kami memilih PT Bank Sentral Asia? Itu karena PT Bank Sentral Asia sendiri dikenal sebagai salah satu bank yang paling stabil di Indonesia dan juga bank yang kira-kira memiliki rasio keuangan yang paling sustain. PT Bank Sentral Asia sendiri didirikan sekitar tahun 1955 dan mulai beroperasi tahun 1957, di mana mereka berfokus pada layanan transaksi dan juga perbankan digital. Mereka menganut struktur pendanaan yang kuat berbasis jasa dan juga manajemen risiko yang konservatif dan operasional dan efisien yang jelas. Next. Selanjutnya ada key performance dan juga kenapa sih investor itu harus atau enggak mungkin mempertimbangkan BCA sebagai salah satu sektor untuk berinvestasi. Yang pertama ada key performance yang bisa ditonjolkan dari PT BCA itu sendiri. Dari financial position bisa kita lihat dari tahun 2022 sampai tahun 2024 PT BCA itu mengalami kenaikan baik dari aset, equity, loans maupun kasa. Terus dari profitabilitas PT BCA itu sendiri juga mengalami peningkatan dari net profit, ROA, ROE, NIM, dan juga efisiensi PT BCA itu setiap tahun semakin efisien dalam penggunaan operasional. Jadi mereka bisa istilahnya kayak memaksimalkan efisiensi dengan mengurangi biaya operasional. Bisa dibuktikan dari CIR-nya yang semakin tahun tuh semakin menurun, BPO-nya juga, terus juga dari segi aset kualitas, mereka semakin tahun itu semakin naik dari tahun 2022 sampai 2024. Terus dari liquidity dan juga kapital, BCA itu terus naik, misalnya dari rasio LDR tahun 2022, 2023, dan 2024, mereka konsisten naik dari angka 65% ke 70% sampai ke 78%. Terus alasan kenapa sih BCA itu worth it lah istilahnya untuk investor berinvestasi. Yang pertama tadi udah aku jelasin di key performance, mereka itu punya profitabilitas yang kuat. Terus mereka juga punya resiko kredit yang rendah, di mana kualitas aset mereka tuh lebih sehat daripada bank-bank lain. Terus juga struktur pendanaan dari BCA itu sendiri efisien dan juga ekosistem digital yang maju seperti yang kita tahu sekarang. Mungkin yang paling familiar itu adalah MyBCA. Terus juga mereka itu permodalan dan likuiditasnya solid dan juga prospek pertumbuhan jangka panjang yang menarik. Contohnya ada kami tampilin, ini merupakan kinerja dari saham BCA per tahun, di mana setiap tahun itu BCA tuh sahamnya semakin naik lah istilahnya. Bisa next. Oke, selanjutnya setelah mengenal perusahaan dan juga apa aja sih key performance yang ada di perusahaan yang kami analisis, yaitu BCA. Sekarang kita mau melihat framework dari analisis yang kami pakai. Kami memakai beberapa rasio analisis, contohnya kayak likuiditas, efficient use asset, leverage, asset quality, profitabilitas, capital strength, dan juga operational efisiensi, di mana rasio ini bakalan merincikan ataupun kayak menjelaskan apa aja sih
keuangan dari BCA yang unggul bagi investor. Next. Selanjutnya ada Financial Statement Overview. Sebelum kita masuk ke rincian dari rasio, kita mau melihat dulu bagaimana sih kondisi keuangan BCA sekarang. Kita bisa lihat dari total aset tahun 2022, BCA itu memiliki aset sekitar 1,314,7 dalam triliun rupiah dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 1,408 dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 1,449. Selanjutnya, liabilitiesnya juga meningkat dari tahun 2022 di mana 1,93 meningkat menjadi 1,165 dan juga meningkat menjadi 1,186 di tahun 2024. Total equity juga meningkat pada tahun 2022 itu sekitar 221 triliun rupiah, meningkat kembali menjadi 242 dan juga yang terakhir tahun 2024 itu sekitar 262 triliun rupiah. Selanjutnya total pendapatan untuk Bank BCA sendiri itu di tahun 2022 totalnya ada sekitar 85 triliun rupiah, meningkat menjadi 98,5 triliun rupiah dan terakhir di tahun 2024 ada 108 triliun rupiah. Untuk net income atau laba bersih sendiri, BCA juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 di mana itu sekitar 40 triliun rupiah, mungkin terus meningkat menjadi 48 triliun rupiah dan juga yang terakhir tahun 2024 menjadi 54 triliun rupiah. Hal ini membuktikan bahwa BCA sendiri punya financial statement ataupun mungkin peningkatan finansial yang signifikan lah dari tahun-tahun sebelumnya. Next. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke bagian analisis rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick ratio. Tujuan dari rasio ini adalah untuk melihat kemampuan BCA dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Yang pertama yaitu ada current ratio. Current ratio-nya sendiri ini tuh menggunakan rumus current assets dibagi current liabilities. Current assets adalah aset yang mudah dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun seperti kas, deposito, atau piutang. Yang selanjutnya adalah current liabilities yaitu kewajiban atau utang yang harus dibayar dalam 1 tahun. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di dalam tabel, diperoleh hasil sebagai berikut. Di tahun 2022, current ratio masih berada di bawah 1 atau 91,80%, yang artinya setiap Rp1 utang jangka pendek hanya dijamin oleh 0,91 aset lancar. Di tahun 2023, rasio meningkat menjadi 93,5%, menunjukkan adanya kenaikan aset lancar yang lebih cepat dari kewajiban. Lalu yang selanjutnya di tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 120,34%, menunjukkan bahwa pada tahun ini aset lancar BCA sudah lebih besar dibandingkan kewajiban jangka pendeknya. Jadi kenaikan ini menunjukkan bahwa kemampuan BCA dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik setiap tahunnya. Hal ini juga menggambarkan manajemen kas yang baik dan meningkatnya kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio atau ACTS ratio. Kami menghitungnya dengan rumus current assets dikurang inventory dibagi current liabilities. Perbedaannya dengan current ratio yaitu inventory atau persediaan dikeluarkan karena pada bank inventory bukan berupa barang dagang. Jadi quick ratio memberikan gambaran yang lebih realistis. Hasil perhitungannya menunjukkan tahun 2022 quick ratio 91,80% statusnya moderate, tahun 2023 quick ratio-nya 93,35% statusnya improving, dan tahun 2024 dengan quick ratio 120,34% statusnya strong. Jadi pada tahun 2022 dan 2023 rasio masih mendekati angka 1, tapi ini masih normal untuk sektor perbankan.
karena mereka menggunakan dana nasabah bukan persediaan barang. Namun di 2024, quick ratio naik tajam menjadi 1,20 atau 120,34%, yang artinya BCA memiliki aset sangat liquid yang lebih dari cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek. Jadi, secara keseluruhan, BCA memiliki kemampuan yang semakin baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024 yang menunjukkan manajemen kas yang kuat, tingkat risiko rendah, dan kondisi perusahaan yang sehat secara finansial. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Oscar. Kepada Oscar, dipersilakan. Selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang receivable turnover atau biasa disebut sebagai perputaran piutang. Jadi dapat kita lihat dari tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2022 perputaran piutang itu berada di angka 249,741. Kemudian sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 248,054 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 256,433. Kenaikan di tahun 2024 menunjukkan bahwa BCA semakin efisien dalam mengelola dan menagih hutang. Artinya, perusahaan mampu mempercepat proses konversi piutang menjadi kas. Semakin tinggi angka perputaran piutang, semakin cepat perusahaan memperoleh kembali dana yang dikeluarkan dalam bentuk kredit. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan bahwa kinerja pengelolaan piutang BCA stabil dan membaik sehingga mendukung likuiditas perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah leverage dan asset quality. Yang pertama adalah debt ratio. Debt ratio BCA berada pada tingkat 82 hingga 83% selama 2022 hingga 2024 dan relatif tidak mengalami perubahan berarti. Meskipun secara kasat mata angka tersebut terlihat tinggi, tetapi bagi industri perbankan hal ini justru mencerminkan funding structure yang sangat sehat. Nah, mayoritas pendanaan BCA memang berasal dari dana pihak ketiga, khususnya dana murah seperti giro dan tabungan. Struktur pendanaan ini juga menjadi kekuatan fundamental BCA yang secara konsisten membedakan bank ini dari kompetitornya. Nah, perlu diingat bahwa stabilnya debt ratio menunjukkan konsistensi strategi pendanaan yang tidak berubah meski kondisi ekonomi mengalami fluktuasi. Ketergantungan pada DPK menekan cost of fund yang kemudian meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Struktur leverage ini menunjukkan risiko solvabilitas rendah karena kewajiban yang besar berasal dari sumber dana yang stabil dan liquid. Lalu selanjutnya adalah time interest earned atau ketahanan laba yang konsisten. Bisa dilihat dari tabel rasio time interest earned BCA menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam membayar beban bunga menggunakan laba operasionalnya. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, TIE kembali menguat di 2024, menandakan bahwa profitabilitas bank mengalami pemulihan yang solid. Penurunan sementara pada tahun 2023 bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti tekanan dari peningkatan biaya dana atau meningkatnya biaya operasional. Namun yang penting adalah kemampuan bank untuk kembali memperkuat rasio ini menunjukkan bahwa ketahanan model bisnis dan efektivitas strategi manajemen biaya. Nah, ada poin penting juga untuk time interest earned, yaitu TIE yang tinggi menunjukkan bank memiliki margin keamanan yang besar dalam membayar kewajiban bunganya. Nah, pemulihan TIE di 2024 mempertegas daya tahan operasional BCA meski menghadapi tantangan makro. TIE yang stabil dan tinggi memperkuat keyakinan investor bahwa beban bunga tidak menjadi ancaman bagi kinerja laba. Lalu yang selanjutnya adalah NPL BCA.
atau kualitas aset yang sangat prima. Rasio NPL BCA berada pada level sangat rendah dan stabil sepanjang 2022 hingga 2024, bahkan termasuk yang terbaik di industri perbankan di Indonesia. Nah, stabilnya NPL menunjukkan bahwa BCA menerapkan manajemen risiko kredit yang sangat konservatif, pendekatan yang sangat berhati-hati dalam pemberian kredit, seleksi debitur yang ketat, serta proses monitoring kredit yang ketat membuat portofolio kredit BCA tetap berkualitas tinggi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang profitability ratio atau bisa disebut sebagai rasio profitabilitas BCA. Jika kita lihat dari tabelnya, seluruh indikatornya itu menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 sampai 2024. Pertama, NPM. NPM-nya di tahun 2000 naik dari 0,477 menjadi 0,506 di tahun, menunjukkan bahwa BCA semakin efisien dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan operasionalnya. Kedua, ada ROA dan ROE juga menunjukkan kenaikan. ROA itu meningkat dari 3,1% menjadi 3,78%, sedangkan ROE-nya naik dari 18,41% menjadi 20,87%. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas BCA dalam mengelola aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba semakin tinggi. Kedua rasio ini semakin baik kinerja profitabilitas perusahaan. Yang ketiga ada NIM, meningkat cukup signifikan dari 4,87% menjadi 7,16%. Ini menunjukkan kemampuan BCA dalam memaksimalkan pendapatan bunga dari aktivitas intermediasi. Yang terakhir ada rasio BOPO, turun dari 37,04% menjadi 35,14%. Penurunan ini positif karena artinya efisiensi operasional semakin baik, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan semakin kecil. Secara keseluruhan, seluruh rasio profitabilitas menunjukkan performa BCA yang semakin kuat dan efisien selama periode analisis. Next, yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada CIR atau Cost to Income Ratio. Rasio Cost to Income atau CIR BCA menunjukkan tren penurunan selama periode 2022 sampai 2024 yang mencerminkan peningkatan efisiensi operasional. Semakin rendah nilai CIR menunjukkan bahwa bank semakin efektif dalam mengendalikan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Hal ini mengindikasikan keberhasilan strategi digitalisasi dan pengelolaan biaya yang disiplin. Tabelnya bisa dilihat di situ. Selanjutnya ada CAR atau Capital Adequacy Ratio. Rasio Capital Adequacy Ratio atau CAR BCA menunjukkan tingkat permodalan yang sangat kuat selama periode analisis. Nilai CAR yang berada jauh di atas batas minimum regulator mencerminkan kemampuan bank dalam menyerap risiko dan menjaga stabilitas keuangan. Struktur permodalan yang solid ini memberikan ruang yang luas bagi BCA untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Baik, sekarang kita udah sampai ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan tentang analisis finansial yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Yang pertama itu BCA menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dalam periode 2022 sampai 2024, di mana rasio profitabilitas meningkat dan juga mencerminkan kemampuan untuk BCA menghasilkan laba yang konsisten. Terus juga BCA memiliki efisiensi operasional yang baik, dibuktikan dari tadi CIR dan juga BPO yang menurun setiap tahun dari 2022 sampai 2024, dan juga struktur permodalan yang dimiliki BCA itu sangat kuat, di mana tadi ada CAR yang tinggi dan juga risiko kredit yang terjaga, dibuktikan dengan rasio NPL yang rendah setiap tahun. Terus secara keseluruhan BCA itu memiliki fundamental keuangan yang solid dan juga prospek jangka panjang yang baik untuk investor berinvestasi pada bank ini.
Mungkin kita bisa lihat sendiri ya, BCA itu tahun 2025 itu menang World Best Bank selama peringkat 1 di Indonesia gitu, di mana mereka meraih kepercayaan nasabah, stakeholder, dan juga kontribusi karyawan BCA di seluruh Indonesia. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan rekan-rekan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.